Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Setio Budianto, Sarjana Teknik Magister Teknik, selaku Ketua Kaprodi Teknik Elektro di Universitas Mercu Buana. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Hafiz Ibnu Hajar, Sarjana Teknik Magister of Science, selaku Koordinator TA di Universitas Mercu Buana. Terima kasih kepada Bapak Yudi Gunardi, Sarjana Teknik Magister Teknik, selaku dosen pembimbing saya yang membimbing saya di tugas akhir kali ini. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Profesor Andi Adriansyah dan Bapak Zedi Klima, Sarjana Teknik, Sarjana Komunikasi, Magister Sosiati, selaku dosen penguji di sidang akhir kali ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu, nama saya yaitu Muhammad Yoga Chandra Kumala, sebagai mahasiswa Teknik Elektro di Universitas Mercu Buana. Saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja di tugas akhir saya, yaitu dengan berjudul Perancangan dan Pembuatan Prototipe Batas Jumlah Maksimum Penumpang busway berbasis Arduino Uno dan sensor jarak inframerah. Pertama-tama, untuk latar belakang, bus Transjakarta memegang peranan penting yang merupakan salah satu transportasi massal yang dapat digunakan oleh banyak masyarakat, khususnya wilayah Jabodetabek. Diperlukan suatu penanganan lanjut untuk memberikan manfaat berupa kenyamanan bertransportasi bagi masyarakat sebagai penumpang bus Transjakarta dan bagi pihak-pihak bus Transjakarta itu sendiri. Sistem pendeteksi jumlah penumpang terdiri dari sensor jarak inframerah dan sensor berbasis Arduino Uno. Ini agar mampu membatasi dan memberikan kenyamanan bagi pengguna bus. Jadi di sini saya akan membuat suatu perancangan alat berbasis Arduino Uno untuk membatasi jumlah kapasitas penumpang di dalam busway. Rumusan masalah, bus Transjakarta tidak memiliki sistem pendeteksi dan pembatas jumlah penumpang yang membuat penumpang dalam bus melebihi batas maksimum bus dan berdampak pada ketidaknyamanan penumpang. Selain itu, menyebabkan seringnya muatan berlebihan. Yang muatan berlebihan pada bus Transjakarta menyebabkan kinerja dari operasi bus Transjakarta mengalami penurunan, dan tidak sedikit bus Transjakarta yang mengalami beberapa kerusakan. Sebagian besar kerusakan di pintu bus. Maka dari itu, saya akan membuat rancangan untuk pembatasan dengan indikator buzzer dan lampu LED jika penumpang melebihi batas maksimum yang sudah ditetapkan oleh pabrikan bus tersebut. Untuk tujuan masalah ini yaitu bus Transjakarta agar memiliki sistem pendeteksi dan pembatas penumpang yang membuat penumpang dalam bus nyaman, terhindar dari tindak kejahatan, dan menjaga kelebihan muatan pada bus Transjakarta agar kinerja dari operasional bus Transjakarta tidak mengalami penurunan, dan sedikit bus Transjakarta yang mengalami kerusakan pada sebagian titik di pintu bus. Jadi untuk penghematan daripada armada bus agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah dan memberi kenyamanan pada penumpangnya. Itu tujuan masalahnya. Untuk batasan masalahnya tersebut, saya akan membuat instruksi pendeteksi sinyal masukan dari sensor ultrasonik pada pintu masuk dan pintu keluar agar memicu motor servo untuk membuka atau menutup pintu. Selanjutnya, membuat instruksi penghitungan maju dan penghitungan mundur dari sensor inframerah maupun sensor load cell sebagai beban di pintu masuk maupun di pintu keluar, dan akan ditampilkan di LCD 16x4. Untuk load cell sendiri, saya memiliki batasan, yaitu dia hanya sebagai pengukur massa dari beban dan mempunyai toleransi plus minus 10 gram. Perbandingan daripada jurnal atau perbandingan jurnal sebelumnya, kenapa saya
ngambil tema ini, yaitu yang pertama judul daripada jurnal tersebut yaitu alat pendeteksi beban penumpang pada bus Hino RK 260 untuk menghindari jumlah penumpang yang berlebihan, yang ditulis oleh Andi Cahyo Santoso di tahun 2016. Perangkat beliau yang digunakan yaitu ada Bosch Kit Elcos, timbangan berat badan digital, load cell, 7 segment, baterai 12 volt per 5 ampere Hz. Hasil yang didapat yaitu mengurangi beban dari bus Hino akibat overload, dan electrical load capability of sensor yang disingkat ELCOS adalah suatu alat untuk mengetahui kapasitas beban penumpang yang terdapat di dalam busway. Keterbatasan daripada alat ini yaitu hanya mengetahui beban yang diterima oleh bus Hino RK 260, jadi belum sampai menghitung jumlah penumpang bus. Selanjutnya saya mengambil jurnal yaitu dengan berjudul Miniatur Sistem Pemantauan Lokasi dan Jumlah Penumpang Busway Berbasis Web, yang ditulis oleh Ari Setiadi di tahun 2017. Perangkat yang digunakan oleh beliau yaitu sensor inframerah Arduino Uno R3, GPS Unblock Neon M6M, Ethernet Shield, dan LCD. Hasil yang didapat yaitu berhasil mengetahui lokasi busway dan mengetahui penumpang. Keterbatasan daripada jurnal tersebut yaitu hanya menentukan lokasi busway dan mengetahui keberadaan penumpang. Jadi belum ada perhitungan beban di sini. Untuk yang ketiga, jurnal yang saya ambil dengan berjudul Perancangan Prototipe Alat Pendeteksi Overload Penumpang Padat Transportasi Bus Berbasis Microcontroller Arduino Uno, yang ditulis oleh Satrio Adi Iswanto di tahun 2018. Perangkat yang digunakan oleh beliau yaitu Arduino Uno, LCD, sensor ultrasonic HCS04, load cell, motor DC, dan relay. Hasil yang didapat oleh jurnal tersebut yaitu mesin bus akan otomatis mati dan buzzer akan berbunyi jika beban muatan bus melebihi 300 gram atau lebih. Keterbatasannya yaitu sensor ultrasonik hanya untuk mendeteksi jumlah bangku yang kosong. Di situ dituliskan untuk kesimpulannya oleh Mas atau Bapak Satrio Adi Iswanto. Di situ keterbatasannya dia hanya sensor ultrasonik hanya untuk mendeteksi jumlah bangku yang kosong, jadi hanya mendeteksi adanya penumpang di bangku tersebut. Yang keempat, saya mengambil jurnal yang berjudul Prototipe Menghitung Berat dan Jumlah Penumpang pada Bus Berbasis IoT, singkatan yaitu Internet of Things, yang ditulis oleh Dermawanto Gultom di tahun 2019. Perangkat yang digunakan oleh beliau yaitu Arduino Atmega 2560, LED indikator, sensor ultrasonik HCS04, load cell, Ethernet shield, dan buzzer. Hasil yang didapat yaitu Ethernet shield dapat menerima data dari sensor ultrasonik dan sensor load cell dengan rata-rata waktu 2,9 detik. Keterbatasan daripada jurnal tersebut yaitu sensor ultrasonik hanya untuk mendeteksi jumlah bangku yang kosong jika ada penumpang yang duduk. Jadi dari kesimpulan beliau yang saya ambil yaitu sensor ultrasonik hanya untuk mendeteksi jumlah. Jadi hampir sama dengan jurnal yang sebelumnya, namun di sini ada pembaruan yaitu menggunakan IoT. Oke, untuk selanjutnya saya ambil di jurnal Perancangan Perangkat Penghitungan Jumlah Penumpang pada Kapal Komersil Menggunakan Microcontroller. Itu untuk jurnal yang kelima yang saya ambil, yang ditulis oleh Rozef Pramana dan Reinhard Nabeban di tahun 2019. Perangkat yang digunakan oleh beliau yaitu sensor inframerah Arduino Uno, LCD 16x2, LED indikator, buzzer, dan relay. Hasil yang didapat oleh jurnal tersebut yaitu mendeteksi penumpang yang masuk maupun keluar melalui satu pintu. Keterbatasan daripada jurnal tersebut yaitu hanya menghitung keluar masuk penumpang di kapal penumpang. Jadi belum ada penghitungan beban. Di sini inframerah sudah diperkenalkan untuk menghitung jumlah penumpangnya. Dari jurnal-jurnal sebelumnya, inframerah maupun sensor ultrasonik hanya sebagai pendeteksi. Oke, selanjutnya komponen yang saya gunakan di sini ada Arduino Uno R3 yaitu sebagai programnya,
Yang kedua, sensor ultrasonik sebagai pendeteksi adanya penumpang di depan pintu bus. Yang ketiga, ada motor servo seperti ini. Motor servo dia ada 3 inputan, di mana ada grounding, VCC, dan output motor servo. Yang keempat, ada sensor inframerah. Di sini ada sensor inframerah, dia menggunakan 3 kaki, ada VCC, grounding, dan output. Dan di sini ada potensiometer, yaitu untuk mengukur intensitas daripada sensor inframerah, mengukur jarak sensor intensitas. Oke. Yang kelima, ada sensor load cell. Ini load cell itu untuk mengukur beban. Dia ada 3 kabel, 3 pin, ada VCC, kabel merah VCC, kabel hitam grounding. Di sini ada yang ke plus, A plus untuk ke modul HX 7. Ini ada yang ke A min ke modul HX 7. Untuk yang 6 ada modul HX 7. Ini HX 7 modulnya. Di sini ada 6 kaki yang mengarah ke load cell, dan ini ada 4 kaki yang mengarah ke pin Arduino Uno. Di kaki 6 daripada modul HX 711 ada E plus, E min, H min, A plus, B min, B plus. Oke. Nah, untuk yang kaki 4 ada VCC grounding, DT, dan SCK yang mengarah ke Arduino. Selanjutnya ada modul A to C, yaitu modul memperingan atau mempermudah tampilan LCD, di mana di sini ada potensio jika LCD tersebut tidak memunculkan gambar ataupun kurang terang. Ini ada potensio. Di sini ada 4 kaki. Dia ada grounding, VCC, SDA, dan SCL. Oke. Relay 4 channel sebagai kontaktor otomatis perpindahan indikator LED. Yang selanjutnya ada LCD 16x4. Ini LCD. Jadi 16x4, 16 baris, 4 kolom. 16 kolom, 4 baris. 16 kolom, 4 baris. Perbedaannya ada 16x2. Ini 16x2, 16 baris, 2 kolom. 16x2, yang ini 16x4. Oke, dua-duanya ada modul A to C nya. Selanjutnya ada buzzer. Di sini saya menggunakan buzzer. Ini ada buzzer. Ini ada di modul L298P. Ini buzzer. Namun saya tidak menggunakan modul ini, saya menggunakan buzzernya saja. Di buzzer itu ada 3 pin, grounding, VCC, dan output. Selanjutnya LED. Di sini ada anoda katoda untuk LED-nya. Saya menggunakan kabel jumper, ada female dan male. Oke. Nah, selanjutnya ada breadboard, dimana itu papan penyambung, jadi tidak menggunakan solderan. Wiring diagram. Ini wiring diagram alat saya. Yang pertama ada sensor ultrasonik HC05. Kenapa saya menggunakan HC05? Karena itu yang saya dapat di toko. Yang kebanyakan sensor ultrasonik ini menggunakan HC04. Berbeda dari sensor HC04 dan HCSR05, itu hanya terdapat di pinnya. Untuk 04 dia ada 4 pin. Ada VCC, grounding, echo, sama trigger.
Nah, sedangkan di HC05 ketambahan ada output, jadi ada 5 pin, 5 kaki. Yang selanjutnya ada motor servo. Motor servo seperti ini yang tadi. Dia 3 inputan, grounding, VCC, dan output. Kenapa saya menggunakan motor servo? Karena saya membuat alat yaitu berbasis prototipe, bukan yang aslinya. Seharusnya untuk asli kita menggunakan pneumatik untuk pembukaan pintu. Yang selanjutnya ada Arduino sendiri, yaitu sebagai microcontrollernya. Selanjutnya ada relay sebagai kontaktor perpindahan indikator LED. Di sini ada buzzer sebagai pemicu jika terjadi kelebihan muatan atau kelebihan kapasitas. Di sini juga ada LED sebagai indikator. Di sini ada modul A to C untuk meringkas daripada pin yang digunakan dan mempermudah untuk penampilan di LCD. Ini modul A to C disambung ke LCD 16x4. Selanjutnya ada modul HX7711 yang disambungkan oleh sensor load cell, dan selanjutnya ada sensor inframerah. Kenapa saya menggunakan sensor inframerah 4 buah? Karena di sini ada in 1, out 1, in 2, out 2. Di sini juga ada perbandingan perbedaan ya, untuk dua sensor ini menggunakan pin di Arduino-nya menggunakan pin analog, dan dua ini menggunakan pin digital, karena untuk pin digital sendiri sudah penuh. Udah, oke, ini wiring diagramnya. Selanjutnya flowchart alur daripada alat saya. Yang pertama, start, penghidupan. Dia akan melakukan proses LCD, ultrasonic, dan sensor inframerah dan sensor load cell untuk persiapan, dan selanjutnya akan melakukan kalibrasi di load cellnya. Dan selanjutnya ultrasonic, sensor ultrasonic jika triggernya on atau mendeteksi adanya penumpang di depan pintu, maka servo akan membuka dan melanjutkan sensor inframerah akan mendeteksi adanya penumpang. Jika tidak ada penumpang, maka akan kembali lagi ke sensor ultrasonic apakah ada penumpang masuk atau tidak. Dan sehabis untuk penumpang masuk, dia akan menghitung beban yang masuk juga. Jadi sehabis ultrasonic mendeteksi adanya penumpang di depan bus, servo akan membuka, penumpang masuk akan terhitung oleh sensor inframerah. Dari sensor inframerah penumpang itu akan masuk dan akan dihitung beban oleh sensor load cell dan akan ditampilkan di LCD. Sebaliknya, untuk penumpang yang keluar, beban akan dikurangin dan sensor inframerah out akan mendeteksi adanya penumpang keluar dan akan dikurangin, dan pintu akan menutup setelah sensor ultrasonic terdeteksi adanya penumpang keluar, dan akan ditampilkan dan akan di-update di LCD untuk penumpang dan bebannya. Selesai. Itu proses daripada alat saya. Perancangan alat. Yang pertama, membuat mekanik alat perancangan dan membuat prototipe sesuai dengan judul saya, yaitu batas jumlah maksimum penumpang busway. Yang selanjutnya, membuat program sistem Arduino di aplikasi Arduino IDE. Oke, ini alat saya tadi. Kita akan coba compiling dulu. Oke, done. Kita upload. Oke, selesai. Nah, inilah program saya. Sini ada pinnya, pin berapa yang digunakan. Oke,
sudah di-comparing ke alat saya. Akan coba di serial monitornya. Oke, ini serial monitor. Nah, detect, ini ada sensor. Jika IR 0, ada yang IR 0 itu, maka dia akan mendeteksi, maupun yang IR 2 maupun 3. Oke. Untuk ini error itu untuk pengurangan, untuk waiting for passenger itu buat masukan. Nah, yang ketiga, pengujian beberapa komponen dengan memasukkan program di Arduino. Yaitu beberapa saya akan uji dari sensor inframerah, sensor LED cell, dan LCD dan sebagainya. Oke, video kali ini yaitu untuk mendemo alat saya, dimana ini alat saya, rancangan saya yaitu prototipe. Batas jumlah maksimum penumpang busway berbasis Arduino Uno. Oke, di sini ada komponen-komponennya. Ada LCD, masukkan import, kontak relay, sensor ultrasonic. Di sini ada ultrasonic pendeteksi dan 4 buah kamera. Oke, kita akan nyalakan. Ini oke. Oke, di situ ada 0, passenger juga 0. Oke, beban 0 lagi 0, terindikasinya. Akan mulai. Yang pertama, sensor daripada ultrasonic, dia akan mendeteksi di jarak 10. Oke, pintu akan membuka dan akan dihitung, dan indikator merah flat akan menunjukkan, indikatornya merah, bahwa pintu terbuka, harus berhati-hati. Di sini ada indikator maksimum. Di sini untuk inframerah in masuk ada 1, in 1, out 1, in 2, out 2. Oke, di sini ada in 1. In 1 di depan, ini proses di paling depan, ini belakang. Jadi ini in 1, out 1, in 2, out 2. Di sini ada motor servo. Ya, motor servo, kontak relay. Ini load cell. Ini load cell beban. Ini indikator ultrasonic AC05 sebagai pendeteksi adanya penumpang keluar. Ini pendeteksi adanya penumpang masuk. Oke, di sini tadi sudah terindikasi, maka akan penumpang masuk di LED cell-nya. Nah, penumpang 1 masuk. Oke, jika ada penumpang kembali, dia akan terhitung masuk. Nah, indikator akan berubah hijau, sini jadi 2. Oke, selanjutnya, jika ada penumpang yang keluar di sini, dia akan membuka dulu, terhitung, dia akan keluar, indikatornya penumpang akan keluar dan beban akan tidak terhitung. Oke, pintu akan ditutup kembali. Sensor akan mendeteksi.
masuk indikator, tekan 2. Kita akan mulai dari awalan, dari proses masuk sampai keluar. Proses awalan. Keluar, oke. Seumpama ini orang, saya menggunakan pun ukuran 500, oke, 500 gram. Dari sini detect penumpang, dia masuk, detect oleh ultrasonic inframerah, terhitung make sure 1 jadi 3, dan akan dihitung bebannya di sini. Terindikasi beban yaitu 496. Saya mentoleransi 10 gram. Oke. Kita mulai dari awal. Kita akan kurangin dulu 1 penumpang. Oke. Penumpang. Untuk penumpang kedua. Untuk penumpang kedua. Penumpang akan mendeteksi. Itu akan membuka. Dia akan terhitung. Ya kan? Terhitung. Dan beban akan dihitung. Overload karena beban melebihi kapasitas yang ditetapkan, yaitu 500 gram. Oke. Penumpang akan keluar dan terhitung keluar. Itu akan menutup. Oke. Pintu akan menutup. Sekarang kita uji coba untuk beban tetap 498 namun di bawah 500, namun untuk penumpang lebih dari 5. Oke, kita coba. Itu udah 1, itu 2, 3, 4, 5, 6. Di sini akan overload karena melebihi kapasitas penumpangnya. Memang untuk beban sendiri masih belum melebihi kapasitas yang ditetapkan, namun untuk jumlah penumpangnya melebihi kapasitas yang sudah ditetapkan. Indikator akan menyala merah dan buzzer akan berbunyi. Oke. Kita akan kurangin. Dia akan make sure dan akan menjadi 5. Itu kita tutup. Oke. Kita akan kurangin lagi. Sensor akan mendeteksi. Oke, selesai. Itulah alat saya. Terima kasih. Setelah percobaan tersebut,
maka akan didapat hasil percobaannya. Sensor inframerah mendeteksi 2 penumpang dan sensor load cell mendeteksi 50 gram dari beban penumpang. Maka lampu LED indikator yang berwarna hijau akan menyala dan berwarna merah tidak menyala. Buzzer tidak akan berbunyi. LCD akan menampilkan 2 orang dan 500 gram beban, yang hasilnya yaitu ada penumpang dan ada beban di sini. Yang uji coba kedua yaitu 3 penumpang. Sensor inframerah mendeteksi 3 penumpang, namun sensor load cell tidak mendeteksi adanya beban. Terjadi indikator lampu LED hijau menyala, indikator LED merah tidak menyala, buzzer tidak berbunyi. LCD-nya menampilkan 3 orang 0 gram. Jadi hasilnya yaitu ada penumpang namun tidak ada beban. Percobaan yang ketiga yaitu tidak ada penumpang yang masuk namun ada beban 100 gram, yaitu indikator lampu LED hijau menyala, indikator lampu LED merah tidak menyala, buzzer tidak berbunyi. LCD yang ditampilkan yaitu tidak ada passenger atau tidak ada orang namun ada beban 100 gram, yang hasilnya yaitu tidak ada penumpang namun ada beban barang ataupun barang. Untuk pengujian yang keempat yaitu ada 3 penumpang dan ada beban 500 gram. Di sini lampu LED indikator lampu hijau tidak menyala, lampu merah menyala. Kenapa lampu merah menyala dan buzzer pun berbunyi? Karena di sini kapasitas yang saya bikin ataupun standar yang saya bikin yaitu 5 orang dengan kapasitas beban maksimumnya yaitu 500 gram plus minus, dalam artian kurang maupun lebihnya 500 gram dia buzzer akan berbunyi, yaitu dengan hasil batas maksimum beban. Untuk uji coba selanjutnya 5 yaitu juga kelima, beban penumpang yang dideteksi oleh sensor inframerah terdeteksi ada 6 orang. Untuk sensor beratnya hanya 200 gram. Di sini indikator lampu LED hijau tidak akan menyala, lampu indikator LED merah menyala dan buzzer akan berbunyi, di mana LCD akan menampilkan 6 orang 200 gram beban. Kenapa hasilnya batas maksimum? Dikarenakan untuk jumlah kapasitas maksimum penumpangnya saya bikin 5 orang. Dari situ dapatlah hasil akhir dari percobaan tersebut, yaitu 7 penumpang dan 1 kg beban, di mana lampu LED hijau tidak akan menyala, lampu indikator LED merah akan menyala dan buzzer akan berbunyi, dan LCD akan menampilkan 7 penumpang atau 7 orang dan 1 kg beban, di mana hasilnya akan maksimum penumpang akan ditampilkan. Di sini adalah overload karena batasan yang saya bikin yaitu 5 orang penumpang maksimum dan 500 gram beban maksimum. Dari hasil tersebut saya dapat kesimpulan bahwa sensor ultrasonik hanya sebagai pendeteksi adanya penumpang di depan pintu bus, dan sensor ultrasonik itu untuk memicu motor servo menggerakkan pintu, jadi untuk membuka pintu dan menutup pintu. Yang selanjutnya sensor inframerah akan melakukan perhitungan masuk dan keluar di dalam bus Transjakarta dan akan ditampilkan di layar LCD 16x4. Yang selanjutnya untuk sensor load cell sendiri akan melakukan perhitungan beban penumpang, di mana perhitungan penambahan beban dan pengurangan beban dari keluar masuknya penumpang dari bus Transjakarta dan akan ditampilkan di layar LCD 16x4. Selanjutnya, buzzer akan berbunyi jika sensor inframerah melebihi batas maksimum jumlah penumpang dan sensor load cell terindikasi melebihi kapasitas beban yang sudah ditetapkan. Jadi untuk kesimpulannya seperti itu dari percobaan alat saya. Terima kasih sudah
menonton video presentasi saya. Jika salah kata, salah pengucapan, salah penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.